Teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini tanggal 9 Maret hari Selasa ya, 2021. Kita akan menganalisa IHSG yang hari ini kurang bagus. Terus juga nanti ada beberapa saham pilihan yang bakalan kita analisa untuk melihat gambaran IHSG dalam jangka besarnya. Oke. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya karena video analisa ini harian. Jadi teman-teman bisa manfaatkan juga ketika IHSG bagus maupun jelek buat referensi. Tapi ingat, selalu putuskan pembelian berdasarkan keputusan teman-teman sendiri. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan atau request sahamnya dianalisa, bisa langsung komen aja di komen YouTube di bawah atau di Instagram kita @cuan-cuan-saham. Nanti insya Allah setiap pertanyaan selalu saya balas analisanya. Terus juga buat teman-teman yang ingin konsultasi portofolio, ini ada program konsultasi portofolio by Cuan-Cuan Saham. Nanti bisa mengobrolkan tentang analisa, terus juga solusi, terus money management, trading plan, dan lain sebagainya seputar saham. Buat teman-teman yang mau konsultasi, bisa cek video ketentuannya di home-nya Cuan-Cuan Saham. Ini videonya konsultasi portofolio saham by Cuan-Cuan Saham. Atau kalau misalkan nggak ada di home, bisa dicek di playlist. Nah, nanti cari konsultasi portofolio Cuan-Cuan Saham. Kalau misalkan teman-teman berminat untuk konsultasi, silahkan lihat dulu videonya. Kalau misalkan sudah paham, nanti bisa kontak dan janjian waktu via DM Instagram. Oke, langsung aja kita akan menganalisa IHSG dulu. Di hari yang kurang bagus ini ya, dia ada bantingan di sesi kedua. Dan kalau dilihat dari foreign flow, asing net sell hari ini 780 miliar, jumlah yang lebih besar daripada kemarin ya. Jadi net sell-nya meningkat terus. Cuman overall sebenarnya dalam satu bulan ini hasil net sell ya. Kalau year to date, kalau year to date artinya dari awal Januari sampai sekarang asing tuh sebenarnya masih net buy 9 triliun. Cuman akhir-akhir ini di satu bulan terakhir tuh dia net sell, 3 bulan terakhir masih net buy, dan hari ini dia net sell sekitar 780 miliar. Dengan net sell terbesar ada di BBCA, dan ini nanti bakal kita bahas lagi ya BBCA ya, karena kalau baru keadaan kayak gini kita enak patokan sama saham-saham yang korelasinya tinggi sama IHSG gitu, biar bisa melihat gambaran sama prediknya itu dari BBCA juga. Net sell terbesar ada di BBCA sekitar 497 miliar, hampir setengah triliun ya. Setelah itu ada Bank BRI, dia 189 miliar. Setelah kemarin beberapa kali diakumulasi, tapi BBRI hari ini didistribusi. Dan hari ini BBRI pun juga minus 3%. Jumlah yang cukup besar sekelas blue chip ya. Setelah itu Inco atau Vale yang dia masih distribusi besar karena memang harga nikel belum saya cek sih, tapi sepertinya belum membaik karena hari ini Inco masih kurang bagus juga. Antam pun juga kurang bagus. Lalu setelah itu ada Telkom juga di net sell asing 32 miliar seperti itu. Nah, untuk net buy-nya paling besar dipegang oleh Bank Mandiri, itu dia net buy asing sekitar 70 miliar. Setelah itu ada Antam. Jadi Antam ini hari ini diambil oleh asing ya. Tadi pagi kalau nggak salah waktu running trade yang berjalan pasar buka itu tadi pagi itu dia diakumulasi. Terus waktu siang asingnya jualan. Nah, ini ternyata waktu closing asingnya beli lagi. Setelah itu ada Bank BNI juga diakumulasi oleh asing ya. Nanti bakal kita analisa beberapa saham yang menarik. Sekarang kita masuk ke IHSG dulu. Jadi candlenya IHSG sebenarnya udah ada pantulan dari area support ya. Kalau misalkan kemarin saya bilang kan support sebelumnya, kita pakai candle kecil aja ya biar enak ngelihatnya, karena kalau baru sideways kayak gini susah juga buat swing. Jadi enak pakai lihat outlook kecilnya biar kelihatan dalam sehari itu apa yang terjadi. Jadi dia kan di open pada tanggal 9 tuh di sini ya. Nah, di candle ini, jadi tadi pagi dia open gap, terus habis itu turun tapi mantul lagi, terus akhirnya closingnya dia turun sampai area support dan sudah mantul lagi. Jadi kalau kemarin saya bilang supportnya ada di 6240, dan bener tadi pagi langsung open gap, tapi ternyata dia nyungsep ya, sempat bertahan di 6233. Ini kan open gapnya sini ya, dan akhirnya dia tembus di jam 13.30 atau sesi kedua ini dan melanjutkan penurunan sampai support selanjutnya yaitu di 6174.
Dan sekarang dia closing di 6199 alias di bawah 6200. Ya mungkin bisa kita bulatkan kalau dia sekarang di 6200 mungkin ya. Dan itu adalah karena dia dari bawah ya berarti itu area resisten gitu. Jadi untuk saat ini levelnya IHSG turun lagi. Jadi untuk keadaan sekarang kalau menurut saya ya support dia ada di area demand ini. Itu dari 6180. Ya, ini kan tertingginya di sini ya. Sebelumnya resisten 6180 sampai low mungkin di sini ya open gap-nya ini. Itu ada di 6150. Jadi untuk saat ini support terdekatnya 6180 sampai 6150. Dan tadi pagi pun tadi waktu pasar buka ya, dia udah mantul juga dari 6167. Jadi memang area demand-nya itu ada di 6180 sampai 6150. Nah, mungkin kemarin setelah kita menggunakan strategi misalkan ketika koreksi beli nanti nyentuh 6.300 mulai keluar. Nah ini mungkin bisa di-adjust, artinya angka-angkanya bisa kita geser ya. Untuk sekarang supportnya ada di 6180. Jadi misalkan besok IHSG ke bawah dulu 6180, kalau misalkan ada pantulan nah kita bisa beli saham-saham yang kita incar juga yang misalkan korelasinya kuat dengan IHSG ya. Tapi kalau misalkan nggak ada pantulan ya lebih baik siapkan uang aja sih kalau misalkan besok 6150 ini jebol ya, karena dia bisa ke 6000 setelah itu. Nah untuk supportnya 6180 sampai 6150 dan target resistennya ada di sekitar ya sini berarti ya 6220, 6230 lah, karena ya ini teori dasarnya ketika support tembus ya dia jadi resisten, dan tadi dia tertembus dan ya udah sekarang jadi resisten area 6230 sampai 6250. Ya, sampai 6270 ini di sini open gap-nya dia ya. Ini area resisten sekarang. Jadi dia bakal bergerak di antara 6180 sampai 6250. Nah, kalau misalkan nembus salah satu, kalau nembus ke atas ya dia bakal ke atas lagi alias resistennya jadi support. Kalau nembus ke bawah bakal ke bawah lagi karena supportnya jadi resisten seperti itu. Jadi yang pasti teman-teman harus punya strategi yang bagus lah dalam keadaan kayak gini. Dan kalau merasa belum ahli trading dalam keadaan kayak gini ya jangan dipaksakan dulu. Dan kalau misalkan kita lihat ya hari ini penurunannya disertai dengan volume juga yang cukup besar. Tapi IHSG ya volumenya di atas rata-rata penurunan hari ini. Terus dia mungkin mendekati EMA 50, 6150 ya kalau EMA 50-nya. Dan tadi ada pantulan kecil. Dan menurut saya kalau misalkan nanti EMA 50 ini jebol, nah itu IHSG bakalan sideways. Dia nggak jadi uptrend lagi. Karena yaitu EMA 50 ini kan tren jangka menengah ya. Kalau EMA 200 ini tren jangka panjang. Jadi kalau misalkan dia di bawah EMA 50 ya dia bakal cenderung sideways. Tapi kalau dia kembali ke atas ya ada harapan kembali uptrend. Apalagi bisa di atas EMA 20 dan EMA 5 seperti itu. Jadi ya keadaannya sekarang seperti ini, teman-teman tinggal menyesuaikan juga. Dan banyak juga saham-saham yang didistribusi asing, tapi juga ada beberapa saham yang masih potensial, masih menarik, dan masih ada harapan kalau teman-teman bisa manfaatkan keadaan seperti ini. Nah langsung aja kita akan menganalisa BBCA dulu, karena ya saya pengen ngecek dari BBCA sih. Dan tadi saya sudah sempat ngecek dulu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ya. Nah ini hari ini dia big distribution, dan kalau misalkan kita lihat dia kan waktu asing akumulasi ya 1 Maret ini yang candle-nya gede ini. Tuh 1 Maret. Nah, waktu 1 Maret dia tuh kan naik nih. Ini foreign flow ya, pergerakan asing. Dia naik tapi sekarang udah turun lagi atau kembali ke sebelum 1 Maret, yang artinya pada pembelian 1 Maret nih asing udah keluar semua porsinya gitu. Misalkan 1 Maret kemarin dia net buy 1 triliun kalau nggak salah waktu itu, dan udah dicicil keluar terus asingnya gitu. Mungkin itu juga bisa buat pancingan biar IHSG breakout, orang-orang pada optimis, pada beli, asingnya keluar. Bisa juga karena kalau misalkan dilihat pasar atau indeks dunia itu juga baru jelek karena itu efek dari yieldnya US ya. US menaikkan yieldnya. Jujur saya tidak begitu paham ya tentang ini. Cuman yang pasti ketika ada instrumen yang lebih menarik, orang atau big money itu bakalan lari ke instrumen yang lebih menarik gitu. Apalagi obligasi itu kan lebih aman, dan dunia juga baru dalam keadaan kayak gini. Ada kripto lah, ada dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mungkin karena yield obligasinya US meningkat, jadi uang-uang pada lari ke sana bisa juga kayak gitu. Dan walaupun kemarin ada stimulus ya, stimulus dari US yang sudah di ACC itu jumlahnya juga besar, tapi ya karena ada yang lebih menarik ya sementara lari ke sana dulu. Nah mungkin nanti kalau udah mulai yieldnya obligasinya berkurang ya,
nanti uang itu bisa pada keluar lagi ke instrumen-instrumen lain yang lebih menarik. Nah, mungkin untuk sekarang keadaannya kayak gini dan dia distribusi dengan volume yang besar, asingnya juga keluar, MACD juga dead cross, kembali mengarah ke bawah ya. Dan dari segi teknikal, saya mungkin lihat dari daily dulu 1 hari. Nah, ini ya. Ini kalau menurut saya teman-teman penting tahu sih untuk BBCA ini, karena ini salah satu penggeraknya IHSG lah, dan mungkin yang membuat IHSG hari ini drop juga BBCA ya, karena candlenya hari ini hampir tanpa perlawanan dengan volume besar, dan ini sudah di batas toleransi akhir sih, maksudnya 33.000 ini. BBCA sekarang udah 33025. Kalau misalkan besok 33.000 jebol, menurut saya BBCA bisa ke 31.000 ya targetnya, karena sebelumnya di sini kan ada head and shoulder ya, yang kemarin IHSG juga calon-calon head and shoulder, karena memang beberapa saham juga head and shoulder itu udah ditemukan di Astra Internasional, itu udah breakout juga. Ini BBCA nggak tahu sih, dia arahnya masih ke bawah tapi sekarang, dan RSI-nya udah di bawah 50, yang artinya dalam jangka menengah atau jangka pendek dia sedang downtrend seperti itu. Tuh, dan ini toleransi akhir sih 33.000 ini. Kalau misalkan 33.000 ini jebol, BBCA bisa ke 31.000, dan ketika itu terjadi pasti IHSG juga bakalan terseret ke bawah gitu, karena gajahnya baru turun kan. Nah, IHSG-nya ikut turun, cuman overall untuk jangka panjang BBCA ini masih uptrend sekali gitu. Cuman ya wajar lah, yang namanya volatilitas jangka pendek itu, apalagi menitan, jam-jaman, itu kan sesuatu yang wajar. Cuman keadaannya kira-kira untuk jangka pendek seperti ini gitu. Dan kalau BBCA ke bawah ya IHSG juga bakalan ikut ketarik ke bawah gitu. Karena ini kan korelasinya tinggi kan dengan IHSG, dia mempengaruhi IHSG, porsinya besar kalau dibandingkan saham-saham small cap ya. Itu apalagi juga kayak sektor nikel, kayak Antam gitu kan, dia kan baru ditinggalkan juga, artinya ya memang saham yang bisa dibeli saat ini tuh baru terbatas pilihannya dan lebih ke small cap gitu, jadi tidak bisa untuk mengangkat IHSG, dan big cap-nya baru pada dijualin seperti itu. Ini kalau misalkan nanti dia BBCA ini jebol 33.000, menurut saya teman-teman harus mulai pasangan kuda-kuda, apalagi kalau teman-teman sahamnya saham-saham blue chip ya, pasti nanti ketika IHSG turun, saham-saham juga pada ikut turun. Nah itu ya, jadi untuk sekarang supportnya BBCA 33.000, untuk resistennya ya di sini dulu ya, sebelumnya support, tapi karena udah tembus jadi resisten. Jadi resistennya 33.600, supportnya 33.000. Kalau misalkan 33.000-nya jebol, menurut saya dia bisa ada kemungkinan ke 31.000. Cuman overall masih aman karena kenaikannya masih on track ya. Dan kalau dia dari frame yang lebih panjang ya, dia masih uptrend gitu. Aman. Cuman ini koreksi jangka pendek wajar lah, karena ya market itu kan sedang volatile. Oke, selanjutnya kita ke yang jelek-jelek dulu aja ya. Nanti yang bagus-bagus buat belakangan. Nah, ini juga ke temannya BBCA, BBRI. Nah, ini salah satu gajahnya IHSG juga ya. Hari ini juga dia di area supportnya dia, dan ini ada potensi membentuk double top, mungkin bisa. Dengan neckline-nya ada di 4190. Cuman kalau menurut saya kalau dia sampai 4180 ini ekstrim juga sih, dari 4500 ke 4100. Karena dalam ya penurunannya dari 4500 ke 4100. Dan sekarang dia di area support. Sebelumnya kan support, di sini dia mantul di sini. Artinya kalau misalkan besok jebol ya ini bakal jadi resisten. Itu area 4500 sampai 4570 lah, itu area supportnya sekarang. Nanti kalau misalkan jebol ya mungkin target penurunannya bisa ke sini dulu. Ini kan sebelumnya resisten ya di sini. Nah, ini bakal jadi support di area 4400 seperti itu. Tapi kalau 4400 jebol, menurut saya dia masih bisa ke 4180. Kalau 4400 jebol ya. Karena ya itulah, dan RSI-nya juga ada di bawah 50. Artinya dia dalam jangka pendek sudah downtrend gitu. Tapi jangka pendek tenang aja. Untuk jangka panjangnya BBRI masih uptrend, masih aman. Ini cuman koreksi wajar lah buat harian tuh, karena market tuh kan volatile, isinya nggak cuma investor doang, ada trader yang pagi masuk sore keluar kayak gitu. Jadi seperti itu, yang pasti kita harus bisa pasang kuda-kuda posisi dalam keadaan apapun ya. Dan kalau misalkan ini double topnya juga confirmation ya, nanti mungkin dia bisa turun sampai ke sini sih 3.700 mungkin ya, tapi mungkin terlalu ekstrim juga sih. Di sini ada support juga sih 3.900 ini. Jadi kalau 4.200 ini jebol ya dia bisa ke 4.000
supportnya. Kalau 4000 jebol, dia mungkin bisa ke nutup gap di 3700. Tapi itu jauh dan kemungkinannya masih kecil. Yang penting kita lihat tiap hari aja gitu, apakah apa yang terjadi, karena memang ini cuman bisa harus diupdate setiap hari gitu analisanya, seperti itu. Oke, untuk targetnya ya mungkin kalau BBRI ya ke 4.800 lagi, tapi kalau arahnya sekarang sih menurut saya baru ke bawah karena dia juga baru di distribusi asing dengan kayaknya volumenya besar juga ya, ini big distribution, asingnya keluar walaupun kelihatan kecil, volumenya juga ada. Oke, yang pasti kita harus siap dengan keadaan seperti dulu. Terus mungkin Telkom ya yang salah satu di distribusi besar juga. Kemarin saya udah bahas Inco, jadi mungkin nggak saya bahas lagi biar nggak bosen ya. Inco bisa lihat video kemarin. Ini BBCA udah mau ngabisin nganunya ya, candle-nya ini yang 10% ini dia kembali ke sini. Dia juga didistribusi besar oleh asing hari ini, 32 miliar, ya nggak sebesar BRI sama BCA sih, tapi ya lumayan juga 32 miliar. Tapi kalau misalkan dilihat dari broker pertama sebenarnya dia masih diakumulasi ya, tapi broker pertama doang. Seperti itu. Mungkin ini nggak terlalu signifikan. Nah, dia masih agak landai kan karena cuma 32 miliar juga. Jumlahnya geli-geli kalau buat saham-saham yang big cap kayak gini ya. Tapi kalau misalkan saham-saham gorengan itu dijual 32 miliar bisa ARB 1 minggu kayaknya itu. Nah, ini BBCA juga BBCA lagi. Telkom juga sebenarnya masih oke juga ya. Walaupun dia udah tembus garis EMA 50-nya. Ini bakalan ya sideways juga. Mungkin target ke EMA 200 ya. Sekitar 3250 itu kalau dari support EMA-nya. Tapi kalau dari support trend menurut saya dia bisa ke sini lah besok. Kalau koreksi lagi ya. Mentok 3240 ya, area-area itu tadi lah, area-area EMA 200 tuh, 3250, 3240. Itu dia ada support trend line, terus juga ada support moving average, itu bakalan jadi area demand yang cukup bagus lah, 3250. Terus juga sebelumnya kan di sini juga area support ya, dia berkonsolidasi di sini. Terus ya, area-area ini bakal menjaga lah 3250. Cuman kalau misalkan jebol ya agak bahaya juga sih. Mungkin dia bisa turun lagi ke 3150 seperti itu. Cuman kalau dari distribusi asingnya tidak sebesar dari BBRI dan BBCA kok untuk Telkom ini. Untuk target pertama ke 3500 dulu. Sini ya ke resisten sebelumnya. Yang sebelumnya resisten 3500 sampai 3600 lah. Kalau misalkan itu bisa dilewati, ya ini 3600 kan juga area resistennya dia ya, 3600 ini. Itu nanti dia bisa ke 3700 karena di sini ada open gap yang masih belum tertutup 3700 ya. Seperti itu. Cuman overall pun sebenarnya Telkom masih uptrend juga. Mungkin kalau teman-teman pengen entry ke Telkom 3250 itu bakalan jadi angka yang bagus karena dia pertama support klasik, terus setelah itu ada support trend line seperti itu. Jadi area kuat lah itu menurut saya 3250 itu. Lagian juga dia sebenarnya masih didistribusi sama satu broker doang tapi ya. Seperti itu. Nah, mungkin kita lihat ke yang hijau-hijau yang hari ini di akumulasi. Itu ada Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini diakumulasi 70 miliar oleh asing ya. Nah, dia dari tanggal 26 Februari mulai diakumulasi lagi. Dan kenapa kalau saya baru IHSG baru jelek lihatnya saham-saham big cap kayak gini, karena memang ya nanti biasanya kelihatan gambaran besarnya gitu loh. Kayak misalkan BBCA dia calon ya, tapi ya belum konfirmasi ya, calon inverted head and shoulder. BBRI juga calon double top. Itu kan bisa memberi outlook untuk jaga-jaga gitu loh. Karena pasti kalau misalkan saham itu drop, BBCA BBRI ya, itu juga bakalan menarik IHSG ke bawah gitu loh. Jadi memang ya untuk sementara enak lihat yang big cap dulu aja buat melihat gambaran pasar. Cuman kalau untuk saham-saham yang potensial juga masih banyak juga kok buat trading harian seperti itu. Nah, ini Bank Mandiri dia hari ini plus 0% ya, alias harganya sama kayak close-nya kemarin. Candle-nya juga hijau karena dia opening-nya di bawah tapi habis itu naik seperti itu. Untuk RSI-nya udah di bawah 50 juga. Kalau MACD-nya mulai mengarah ke bawah ya histogramnya ini. Dan ya itu juga mungkin karena pasarnya baru tidak bersahabat. Nah, kalau teman-teman belum mampu trading dalam keadaan kayak gini ya jangan dipaksakan sih, daripada stres, loss terus kena stop loss ya. Lebih baik rehat dulu ngurusin kegiatan yang lain lah kayak gitu. Taking profit kayak persiapan mau Ramadan juga, bisa belanja-belanja atau kegiatan lain lah, atau misalkan ada bisnis lain seperti itu. Jadi
Itu untuk Bank Mandiri ya. Untuk supportnya Bank Mandiri, tapi dia juga masih uptrend juga Bank Mandiri ini dari Maret 2020 kemarin ya. Nah ini juga udah mau menuju area demandnya, alias di uptrend channelnya dia ya. Tuh nanti dia bisa ke sini mungkin daerah-daerah 6.300 lah. Nah 6.300 ini bakalan jadi area demand lagi, karena sebelumnya dia udah jebol ya ini berarti. Belum. Ini kan sebelumnya resisten di sini kan. Ini dia ada pantulan di sini tuh. Ini high-nya 6350 ya. Berarti supportnya Bank Mandiri ada di 6350 ya yang terdekat. Kalau misalkan tembus ya mentok-mentok sampai 6300 lah di uptrendnya ini. Garis uptrendnya itu. Supportnya. Untuk target ya mungkin kesini dulu dari pantulannya dia ya. Area 6600 ini sampai 6.800 ya itu targetnya dia. Kalau misalkan tembus bisa lanjut ke 7.300. Cuman ya santai aja, ini masih on track. Selama tren-trennya belum pada patah ya nggak masalah. Ini masih on track dengan uptrendnya, cuman koreksi-koreksi wajar karena volatilitas market ya. Itu suatu hal yang wajar. Kalau misalkan mau aman ya pakai time frame bulanan, tapi ya buat investasi jangka panjang. Tapi kalau buat jangka pendek, apalagi trading harian, nah itu kan teman-teman harus hati-hati karena resikonya semakin tinggi. Oke, mungkin kita bisa ngintip Antam dikit lah ya, karena dia hari ini diakumulasi asing juga. Nah, kita yang sini buka nikelnya. Oke, jadi harga mungkin nikel ini baru membuat base ya. Kelihatan juga dia udah ada pantulan dari bawah, ada shadow di bawah. Dan katanya ini kan kalau nikel tuh kan gara-gara tambang di Rusia tuh udah jalan lagi, artinya pasokan supply itu kan membaik, dan kalau ada supply ya harga bakalan turun. Terus selain itu juga katanya Tesla, Elon Musk itu kan milih negara lain ya, saya lupa negaranya apa, Kaledonia kalau nggak salah itu ya, nggak jadi ke Indonesia. Itu juga ya itu kan salah satu katalis ya, walaupun sebenarnya demand nikel tuh bakalan tetap ada, tapi itu kan yang namanya katalis itu kan seperti itu. Ada orang yang trading by news atau berita seperti itu. Nah, ini kalau misalkan dilihat juga sebenarnya dia di area support ya. Di sini nih, 15 ini kan sebelumnya resisten, terus dia udah berhasil nge-breakout dan sekarang dia nge-retest ke sini. Ini bisa dia kembali. Sebenarnya kalau misalkan ini nggak jebol menarik sih. Area-area sini saya angkanya kepanjangan ya, nggak saya sebutkan aja. Nanti kalau teman-teman pengen ngecek grafiknya nikel bisa dibuka sendiri, coret-coret sendiri. Ini kan kalau misalkan di kira-kira juga bisa inverted head and shoulder ya. Ini shoulder kiri, shoulder kanan, ini headnya, ini shoulder kanan, atau misalkan cup and handle, di sini cupnya, terus ini handle-nya, artinya dia kembali ke neckline, di neckline-nya cup and handle, dan itu kan juga support kuat ya. Dan dia tertahan juga, sempat konsolidasi di sini. Bahkan hari ini juga candle terakhirnya ada shadow di bawah, artinya ada penolakan ya. Ketika penjualnya menguat, ada pembeli di situ yang menyebabkan harga naik. Mungkin bisa buat spec buy sih buat Antam yang lihat udah diakumulasi juga. Tapi ingat ya, trading plan harus tetap ada, stop loss karena market baru kayak gini. Nah, kita lihat Antam yang hari ini diakumulasi oleh asing setelah kemarin koreksi cukup dalam ya. Volumenya lumayan, terus ini asingnya belum keluar sebenarnya dari kemarin tuh ya. Waktu dia koreksi itu mungkin bandar lokalnya yang pada keluar, tapi asingnya masih aman. Dan ya gak tahu, saya juga sebelumnya kurang tahu ya Antam ini apakah dia bakalan berat sama asing, karena sebelumnya tuh waktu dia rally dari sini sampai sini itu kan ulahnya bandar lokal gitu. Tapi kalau misalkan waktu tanggal ini 9 Februari ini ketika Antam masuk indeksnya MSCI Morgan Stanley itu asing mulai ikut-ikutan di Antam ini gitu. Dan bisa aja nanti ketika porsinya asingnya besar, nanti Antam ini bakal korelasinya kuat juga sama pergerakan asing atau foreign flow gitu. Yang pasti kita update aja. Dan kalau misalkan lihat memang dia udah di area supportnya dia sih si Antam ini. Seperti itu. Ini di sini kemarin ada double top. Terus di sini ada cup and handle. Jadi setelah balik dari atas, balik dari bawah, terus sekali lagi dia double top dan jebol neckline lalu ke bawah. Nah, untuk area supportnya Antam kalau menurut saya ada di area 2100 ini sih. Sini ya. Sebelumnya yang dia mantul dari sini. Kalau misalkan besok masih turun ya dia bisa ke 2100. Cuman RSI-nya ada di bawah 50 di bawah 50 juga. Artinya dalam jangka menengah dia
menengah sampai pendek dia downtrend ya. Mungkin nanti bisa spek buy kalau misalkan Antam udah mulai masuk area oversold ini di bawah 30, teman-teman bisa spek buy. Kalau misalkan udah ada pantulan bisa langsung exit seperti itu. Yang pasti mungkin saya lebih ke apa ya, menekankan trading plan aja sih. Ya sebenarnya nggak dalam keadaan kayak gini juga, ketika bullish tuh kita harus tetap trading plan tuh nomor satu sih ya. Jadi memang itu hal yang sangat penting. Cuman dalam keadaan kayak gini juga jangan sampai lupa dengan trading plan ya. Kalau misalkan trading plan mengatakan udah istirahat dulu aja, cari kerjaan lain, misalkan bisnis lain lah, atau misalkan instrumen lain lah, ya silakan juga. Yang penting jangan dipaksakan gitu, kayak jangan takut ketinggalan lah, jangan FOMO kayak aduh nanti turun tuh kan harganya murah nanti saya ketinggalan. Jangan kayak gitulah, slow aja. Kayak jangan takut ketinggalan. Selama metode kita tuh kuat, itu kita nggak bakalan kalah lah bahasa ya dalam trading saham itu, seperti itu. Mungkin itu dulu untuk konten saya hari ini. Yang pasti semoga bisa dijadikan referensi outlook buat teman-teman ke depannya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena itu gratis tapi sangat berarti buat saya ini konten kreator ya. Terus juga nyalain notifikasinya karena ini harian, jadi bisa teman-teman manfaatkan setiap hari juga. Setelah itu juga kalau teman-teman mau konsultasi bisa cek videonya di home-nya Cuan-Cuan Saham. Nanti teman-teman bisa kalau udah paham dengan video itu bisa janjian via Instagram. Oke, mungkin itu dulu. Salam cuan.